Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ketemu lagi dengan duo sejati ya. Kami sekarang ini udah ketemu salah satu owner sound system di Balikpapan, yaitu sound system Cakrawala Sound ya. Kita tanya-tanyain gimana masalah pandemi ini. Masalahnya dia mulai dari pertengahan Maret, event itu nggak ada sampai sekarang. Coba kita tanyain gimana ambil langkah-langkah selanjutnya selama ada pandemi ini. Mas, gimana nih langkah-langkah selanjutnya selama pandemi ini? Apa kegiatannya selama ada COVID-19? Ya, selama pandemi ya kita betul-betul vakum total ya, karena semua kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa kan dilarang sama pemerintah. Ya tentu kita yang di bidang ini, musisi, rental sound system dan segala macam, itu yang menurut saya paling terpukul. Mau event organizer, wedding organizer dan semacam itu, pokoknya yang sifatnya mengorganisir event itu pasti sangat-sangat terpukul. Kalau yang lain kan masih tetap bisa jalan, walaupun barangkali ada penurunan ya kan pendapatan, tapi mereka masih jalan. Kalau kita betul-betul 0%. 0% ya? Nggak ada kegiatan yang lain selain rental sound? Ya kebetulan kita nggak ada yang kegiatan yang sifatnya komersil ya, yang menghasilkan selama ini nggak ada. Kita cuma dari sound system aja. Oh, ya, boleh teman saya boleh bertanya. Selama pandemi ini mungkin kita tidak bisa beraktivitas di luar sesuai anjuran dari pemerintah. Kita beraktivitas di rumah saja. Jadi aktivitas itu bisa berbuat apa saja yang bisa kita buat ya, tergantung dari skill seorang masing-masing ya. Ini salah satu owner ya yang di Balikpapan mungkin yang sudah cukup ternama, Ya, lumayan dikenal di mana-mana. Booming itu yang Cakrawala Sound System. Ini salah satu ownernya yang mungkin guys dia pernah tahu ya, bernama Bapak Budiman. Salah satu mungkin terikut dampak dari pandemi COVID-19. Yang kita tanyakan sekarang untuk motivasi selama pandemi ini, kira-kira kiat-kiat apa untuk langkah-langkah selanjutnya ini, Bung Budi? Apa ya? Ya yang jelas informasi terakhir dari pemerintah bahwa kita harus berdamai. Saya pikir itu di situ ada celah buat kita untuk bisa hidup kembali. Ya. Artinya ya COVID ya jalan, kegiatan ya jalan, artinya COVID tetap. Biar gimana pun kita jangan sampai tertular dan jangan sampai menulari. Tapi kalau bisa mungkin ya event-event tetap bisa ya dimulai ya, supaya kita nih ada gairah kembali lah. Kira-kira menurut Bung Budi ini, prediksi aja. Kira-kira menurut Bung Budi COVID-19 ini prediksinya sampai kapan kira-kira? Kalau kita coba cari informasi yang artinya informasi yang kita baca dari beberapa sumber, kan memang virus ini kan akan tetap ada. Iya. Nah, cuman kitanya harus mensiasati bagaimana supaya tidak terjangkit atau menjangkit, itu aja. Ya, dan life must go on. Nggak boleh kita nyerah, nggak boleh kita tetap harus jalan, harus. Ya gimana lagi, sudah memang keadaan begini. Mungkin ada beberapa negara yang mungkin ada yang optimis sampai Desember ya. Ya. Nah, ada yang Desember mungkin itu COVID akan selesai. Artinya bukan hilang ya Bung Budi ya. COVID tetap ada, mungkin ya seperti flu-flu yang terdahulu kan. Betul. Ada. Tapi mungkin kita bisa beraktivitas seperti biasa, seperti semula, seperti sedia kala itu mungkin. Kira-kira kalau menurut Bung Budi sampai Agustus paling lama? Ya kalau bisa bulan depan dimulai. Bulan depan ya? Iya, kita tetap melakukan kegiatan, cuman ada satu syarat ya, mungkin masyarakat yang mungkin ya harus ngikuti standar ini, protokol COVID-19 harus tetap menjaga jarak, harus tetap diikuti dan satu menjaga kesehatan ya, ya supaya imun kita lebih kuat lagi, agar kita bisa menghadapi
masa-masa yang sulit ini. Berarti ceritanya kita ini hidup bersama COVID-19 ya. Ya, Karena kalau nggak begitu, kita tidak bisa jalan betul. dan tetap di rumah aja. Kita penghasilan nggak ada. Betul. Jadi itu kita cara perekonomiannya gimana karena setiap hari kan cuma pengeluaran dan pengeluaran. Berarti Ya. kita sekarang ini harus hidup bersama COVID-19. Jadi gini, saya mau tanya lagi nih satu. Itu mulai Maret sampai sekarang ini dan kita belum tahu kapan sampai kapan kita ditentukan ini COVID-19 ini. Nasihat-nasihatnya perekonomiannya gimana nih? Ya, apa ya? Ya kalau saya mungkin ada sedikit dari yang lain, barangkali saya masih bisa bertahan. Tapi kan buat teman-teman yang pure Yang murni ya, mengenai yang dari event ya, penghasilannya dari dari event itu kan betul-betul terukur, berat sekali, sangat berat. Terus gini, kan rental tuh pasti ada kru-krunya tuh. Ya. Itu apakah kru-kru yang hitungan per bulan atau freelance atau gimana? Kalau kita freelance aja, iya kalau ada event ya kita kerja bareng, kalau nggak ada event ya udah gitu aja. Oh gitu, berarti lepas dari kru ya, selama nggak ada event berarti tidak ada pengeluaran, berarti Ya. cukup buat kita kehidupan sehari-hari bahasanya gitu ya. Selama ada COVID-19 ini. ya intinya kita harus mengikuti standar protokol dari pemerintah ya kan, untuk tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker, menjaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Dan gini, ini selama ini kan kita COVID-19 jalan terus ya kan. Nah, ini kita gimana cara ambil langkah-langkah selanjutnya buat kita biar apa namanya ya, biar perekonomian kita lancar, itu berarti kita hidup damai dengan COVID-19 ya kan. Ya. Nggak ada yang lain ya kan. Berarti kita ini cuma contoh lah ya bahasanya. Mungkin salah satu orang aja susah kehidupannya ya. Iya. Nah, maksudnya nggak susah lah, maksudnya masih bisa ini Iya. itu ini itu Ya gitu ya. susah, memang susah gitu. Tapi ya buat yang lain mungkin masih ada yang lebih. Iya. Mungkin ada yang lebih di bawahnya. Ya. Lagi mungkin ada masih banyak di luar sana yang akan terpuruk Ya, ya. betul, makanya ini berarti kita kalau bisa harus hidup bersama COVID-19 Iya. karena makin lama makin banyak yang terpuruk ya. Jadi pesan-pesan Pesan terakhir, Mas Bud, buat rekan-rekan yang lain yang apa pesan-pesan Ya yang jelas kita harus semangat, tetap optimis, kita bisa melalui semua ini, ya kan. Dan sebisa mungkin pemerintah juga sebagai pengambil kebijakan ya melihatlah posisi kita itu seperti ini, keadaan kita seperti ini, ya harus dicari jalan keluarnya lah sama-sama biar kita sama-sama nggak sampai ya gimana ya, nggak sampai terpuruk. Kalau bisa kita bisa bangkit kembali. Ya. Terima kasih banyak ya Mas Budi ya, sudah mau nemenin kita di sini beberapa menit ke depannya. Jadi kalian jangan pernah ada putus asa, kalian tetap semangat karena kita harus hidup walaupun dengan kondisi begini. Dan kalian jangan putus asa karena yang di bawah masih ada yang di bawah, yang di atas tetap ada yang di atas, tidak ada yang tinggi, semua yang tinggi masih ada yang di atasnya. Bahasanya ada langit masih ada langit ya. Iya. Di atas langit masih ada langit. Baik, saya rasa sampai di sini dulu guys perbincangan kita dengan Bung Budi, salah satu owner dari Sound System Balikpapan. Tunggu kami langkah-langkah berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.